Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LHJ Channel, pemirsa, teman-teman YouTube. Selamat malam semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengkoneksikan laptop kalian dengan perangkat-perangkat yang ada di sekitar Anda. Contohnya, ketika laptop saya ingin disambungkan dengan sound system yang support Bluetooth tidak menggunakan kabel ya, kalian bisa mengkoneksikannya dengan Bluetooth. Ataupun ketika handphone kalian ingin transfer file atau menerima file antara laptop dan handphone ataupun perangkat-perangkat yang lain yang support Bluetooth, itu ada beberapa masalah. Contohnya kasusnya seperti ini. Mengapa terjadi seperti ini? Harusnya di sini sudah nampil nama Bluetooth, istilahnya seperti itu. Tapi kok ini hanya deret-deret seperti itu. Ada masalah apakah dengan laptop saya? Yang pertama itu kalian harus cek dulu nih. Saya catat ada 3 poin nih. Poin pertama adalah cek driver laptop teman-teman. Yang kedua, cek settingan Bluetoothnya laptop teman-teman. Yang ketiga, cek hardware laptopnya. Nah, apa sih cek driver laptop? Tahap yang pertama, untuk pengguna Windows 10, itu kalian bisa klik tombol Windows, ya start istilahnya seperti itu. Kemudian kalian ketik device manager, device bukan device ya. I'm sorry, saya masih belajar. Oh no. Nah, di sini guys ada beberapa driver nih. Saya menginstal Windows 10 itu sering diupdate guys. Jadi driver saya di sini sudah 4, tergantung laptop kalian masing-masing. Karena laptop rata-rata itu ada yang satu, contohnya punya teman-teman nih, hanya satu drivernya. Saya membang, kok nggak ada yang 4 seperti ini. Nah, solusinya seperti apa? Kalian bisa di sini dengan klik kanan, update driver. Ataupun ketika kalian, jadi istilahnya cek driver itu seperti ini. Kalau laptop kalian kan Bluetooth ya, berarti driver tentang perbluetoothan gitu. Nah, kalau misalkan di sini contohnya saya nih, kalian masih satu drivernya di sini, kok saya 4. Kalian bisa cek di sini. Nah, utamanya adalah di Windows Update. Kalau tidak di Windows Update, sebentar, maklum ya, ini laptop saya kayak tenggek gitu. Nah, kalian bisa cek di sini nih. Pasti ini akan terdeteksi untuk update driver yang terbarunya seperti itu. Nah, jika tidak ada, kalian di sini bisa diklik ini update, atau bisa juga diklik kanan, bisa satu-satu. Contohnya nih, saya ambil contoh. Saya mau update driver USB Bluetooth. Nah, di sini disajikan adalah untuk online terhadap Windows Update. Berhubung saya sudah di-update, maka tampilannya sudah checklist. Tetapi jika yang kalian pasti itu meminta mendownload kalau misalkan drivernya belum terinstall. Gak apa-apa, tidak masalah, ditunggu saja sampai prosesnya selesai. Itu tahap pertama. Nah, kalau misalkan tidak mau di Windows update-nya, misalkan, Bang, punya saya kok di-update driver di Windows, di settingan Windows update-nya kok tidak tidak update terus yang si Bluetooth-nya. Oke, tidak masalah. Kalian bisa download driver di website resmi dari laptop kalian. Nah, ini kalian jadi di sini browsing di Google-nya adalah download driver Bluetooth laptop
misalkan Acer, misalkan Asus, apalagi misalkan Hewlett Packard, apalagi Toshiba dan lain-lain. Kalian bisa search di website resminya ada ataupun di blog yang orang-orang share untuk link downloadnya. Atau bila kalian punya adalah ada beberapa aplikasi yang menyediakan cek driver. Nah, diantaranya yang saya tahu adalah Slim Driver. Ini untuk PC ya. Jadi si aplikasi Slim ini nanti eh, dia akan otomatis mendeteksi driver apa yang kurang di laptop kalian yang belum diinstal gitu, yang belum diinstal. Nah, nanti dia online nih downloadnya di aplikasi tersebut. Kalau misalkan drivernya support, berarti laptop kalian bisa diinstal driver tersebut. Karena kan beda-beda ya. Nah, oke. Ketika sudah diupdate si drivernya, misalkan, jadi kenapa sih harus cek driver? Yang pertama dalam cek driver itu adalah sudah terinstall drivernya belum? Yang kedua, jika sudah terinstall, apakah ada update untuk driver tersebut? Jika ada update, ya diupdate dulu. Karena rata-rata sih yang sepengalaman saya beberapa hari ke belakang itu, yang saya cari tahu, saya pertamanya itu driver sudah ada. Cuman di Windows 10-nya itu tidak mendeteksi adanya update dari si ininya, si drivernya. Nah, makanya di device manager. Nah, di sini, ini kasus saya nih, laptop ini. Di sini saya update satu-satu. Ini klik kanan update driver, 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 sampai ke semua selesai. Nanti akan disajikan ini di Windows update-nya, jadi didetek otomatis. Seperti itu guys. Nah, jika sudah, Bang, saya sudah terinstall drivernya. Bang, saya sudah diupdate kok drivernya, tapi masih seperti ini. Ya saya juga sama dong. Kan ini sudah diupdate drivernya, saya bilang juga. Tapi kenapa ya? Kok masih seperti ini? Itu di samping saya ada sound system GMC lewat Bluetooth. Saya mengkoneksikan ke musik dengan Bluetooth, tapi kok nggak kedeteksi GMC-nya? Kenapa ya bang? Handphone saya juga diaktifin Bluetooth, nggak ada, gak kebaca. Apalagi menerima file yang di sini, gitu. Nah, tulisan keterangannya apa ini? Disable police. Bagaimana cara mengatasi seperti ini? Oke, berarti ini tentunya adalah di settingan Bluetooth. Pertama, kalian buka ya, barusan setting, terus masuk ke apa sih? Display, ada Bluetooth di sini. Kalian klik dulu nih, more Bluetooth option. Wow, lama sekali. Ini saya ngeklik ini nih. Ini tuh nantinya akan ditampilkan kok lama ya? Ada apa dengan laptop saya? Sebentar, maaf. Ini video nggak saya skip kayaknya nih. Nanti di editornya. Wow, kok ngelot sih? Oh iya, sorry. Oke, berarti kalau misalkan pensettingan seperti ini tidak bisa diklik. Berarti ada yang salah di settingan yang di sini nih, guys. Ini entah sih, saya juga kurang tahu, kurang paham. Jadi Bluetooth laptop saya itu kan spesifikasinya harusnya Windows 7. Lalu saya install Windows 10, Bluetoothnya sering ngaco gitu. Kayaknya itu permasalahannya di driver. Nah, jadi saya sering bermainnya setelah saya tahu di sini nih. Kalian klik dulu Windows R, kemudian kalian ketik service MSC, kemudian kalian klik OK ya. Nah,
kita cek. Tapi syaratnya driver laptop kalian itu sudah diupdate guys. Kalau belum diupdate, otomatis kalian update dulu atau install dulu yang kalau misalkan yang belum terinstall apa drivernya, coba Bluetooth. Nah, ini keterangan polisi katanya tadi. Ini polisinya disable guys. Coba deh. Kalau yang lain browsing itu di sini tuh ada star, ada apa ya? Yang berhubung menurut saya nggak ada, jadi di sini mungkin dari settingan ya. Klik kanan saja, kemudian properties, kemudian di sininya automatic. Nah, setelah itu apply, kemudian oke. Nah, ketika sudah seperti ini, boleh dicoba dulu kayaknya ya. Buka lagi setting, kemudian di mana? Mana hatiku senang. Oleh. Dah, coba add or other device. Sebentar. Nah, di sini saya sedang mengaktifkan Bluetooth handphone. Nah, alhamdulillah terbaca namanya Redmi Note 9 Pro. Dan kemudian di samping saya ada sound system GMC. Kita aktifkan lagi. Apakah terdeteksi? Alhamdulillah juga guys. Kita mendeteksi dua jaringan Bluetooth teman-teman laptop saya untuk membaca Bluetooth handphone yang pertama, kemudian Bluetooth dari GMC. Ini saya videokan sound systemnya. Nah, ini ternyata work juga seperti ini guys. Cuman banyak sering terjadi kendala juga gitu. Ini saya koneksikan dulu ya. Alhamdulillah, ini sukses guys. Device sudah bisa digunakan. Jadi kalian bisa bermain musik menggunakan Bluetooth ke sound system GMC. Sebentar saya cari lagi di sini. Apa sih tadi teh? Bluetooth ya. Nah, Bluetoothnya jadi di antara ada 3 nih poin penting dari Bluetooth yang di settingan ini. Yang awal itu di automatic, kemudian yang kedua juga di automatic, yang ketiga itu boleh di manual. Cuman apabila kalian misalkan sudah men-shutdown laptop ini, sekarang nih bagus nih, Bluetoothnya bagus. Terus ketika kalian shutdown laptop kalian, pasti nyalakan lagi, kok nge-add-nya tidak bisa. Terus pas dilihat di settingannya juga masih sama, automatic sama manual yang di itu. Tapi kok masih tidak connect. Nah, kalian bisa gunakan cara seperti saya. Nah, kalian di disable dulu yang Bluetooth support service-nya. Kemudian kalian di restart. Setelah di disable, kalian restart dulu, kemudian nyalakan lagi, kemudian masuk lagi ke service yang MSC ini, kemudian di enable lagi yang Bluetooth service itunya. Permainannya di antara kedua Bluetooth ini. Nah, di antara kedua, kalau yang ini biarkan saja manual. Dan untuk selanjutnya, kalau misalkan tidak mau seperti yang cara tadi, boleh kalian mencobanya untuk restart atau stop. Jadi sebelum kalian, maksudnya bukan restart komputernya ya. Berhubung di sini sudah bisa mendeteksi, jadi insya Allah aman gitu. Maksudnya jadi stop dan restart itu bukan restart laptop sekali lagi. Tapi yang di sini nih, nah ini restart. Jadi kalian boleh nih kalau misalkan nggak connect, settingan sudah sama, kalian males buat nge-restart si PC-nya karena lama lagi bootingnya, boleh kalian klik. Ini juga boleh di start. Intinya dicobain di antara ketiga ini. Kalau misalkan nggak mau nge-restart PC, kalian coba klik start yang ini di restart, yang ini di restart, kemudian yang itu yang satu lagi, nah yang ini di start aja, dicobain gitu. Apakah ada perubahan atau tidak gitu. Cuman ketika misalkan sudah tidak ada perubahan, contohnya kalian nge-restart, misalkan ini sudah di restart, sudah di stop, tapi tidak ada perubahan di settingannya, bolehlah kalian di restart aja PC-nya gitu.
karena di sini sudah tidak aktif Bluetooth handphonenya, jadi kita sudah terkoneksi dengan GMC sound speakernya. Seperti itu mungkin guys. Nah, apabila kalian misalkan ada beberapa pertanyaan juga, paling ya di antara ketiga Bluetooth ini permainannya, supaya bisa mengaktifkannya lagi. Atau nanti saya cantumkan beberapa driver bila kalian membutuhkan driver. Ya ada slam driver. Nah, cuman kalau misalkan sudah settingan seperti itu tapi masih tetap sama, kalian boleh deh dicek hardware-nya ke tempat servis ataupun ke orang-orang yang menurut kalian bisa dia gitu. Karena kalau Bluetooth itu di hardware-nya ada yang harus disolder uap kalau tidak salah. Jadi itu sangat berbahaya ketika kalian tidak bisa melakukannya gitu. Atau lebih simpelnya lagi, kalian beli sajalah USB yang buat Bluetooth. Jadi kalian pakai USB, kemudian si USB itu kan bisa membaca Bluetooth. Kan ada yang USB buat itu ya WiFi, ada juga yang buat Bluetooth. Nah, kalian boleh bisa membeli Bluetooth yang segitu. Kalau tidak salah itu harganya, kalau dari TP-Link itu berapa sih, 75 kalau nggak salah. Kayak yang buat PC lah, PC kan nggak ada hardware-nya, jadi kalau misalkan pengen Bluetooth-nya diaktifkan, ya beli sajalah hardware-nya yang seperti itu. Dan mungkin seperti itu ya pengalaman yang saya share kepada teman-teman. Selama 1 hari saya mengulik ini pada laptop saya di beberapa hari ke belakang. Paling permasalahannya ya kalian di situ saja di servis MSC kalau settingannya. Kalau misalkan syaratnya driver kalian sudah oke, sudah diupdate istilahnya. Ya mohon maaf bila saya kata-katanya kurang kurang enak didengar. Saya orang Sunda, jujur sekali. Ya sekian, semoga pengalaman yang saya share kepada teman-teman bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen supaya channel ini bisa berkembang ya guys. Bye bye, see you next time.